Assalamualaikum dulur-dulur sadaya. Kumaha dinten ayeuna? Mugi-mugi sareng rehat sadayananya. Nah, panginten ayeuna abi bade ngulas deui berita-berita nu aya di masa penjara ayeuna. Kamu aya sih geusina ganti kalinya hiji-hiji. Keluhan di mama. Ayeuna teh dicaritakeun harga cengek, cabai rawit ya, cengek, cabai domba, cabai beureum, pokoknya masuk paling laladaan teh, keur lembut tinggi ceritanya. Cikumaha wae sih, kayaan di pasar nu aya di urang teh, urang tinggalinya. Dalam sepekan terakhir, harga sejumlah komoditas pangan di Kota Tasikmalaya seperti cabai rawit domba, bawang merah, hingga daging ayam mengalami kenaikan cukup signifikan. Pantauan Radar TV di Pasar Pancasila pada Rabu siang, harga sejumlah komoditas pangan tersebut naik hingga 2 kali lipat. Salah seorang pedagang cabai, Ahmad Rizal, mengatakan harga cabai rawit domba saat ini nyaris menyentuh Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga pangan lainnya seperti bawang merah naik 2 kali lipat dari biasanya Rp20.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk harga daging ayam saat ini dipatok Rp38.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilo. Sekarang kan 90, 80, kalau 90 ya. Harga awalnya emang berapa, Pak? awalnya di bawah 40-an biasa paling mahal. Terus untuk ini cabai domba ya, Pak ya? Untuk cabai yang lainnya gimana, Pak? Cabai hijau, rawit hijau, sama naiknya. Berapa sekarang? Sama 80. Awalnya berapa, Pak? Ini sudah 30 lebih, 40 biasanya. Sementara itu, salah seorang pembeli Mufidah mengaku sangat keberatan dengan kenaikan sejumlah harga kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, kenaikan harga pangan di pasaran tidak sebanding dengan pemasukan sehingga pengeluaran untuk membeli kebutuhan sehari-hari terus membengkak. Saya sebagai ibu rumah tangga ya, saya sangat keberatan karena di saat sekarang pendapatan tetap segitu, istilahnya nggak naik gitu kan, gaji suami atau gimana, tapi bahan pokok, bahan baku dan lainnya untuk masakan naik terus gitu. Jadi kita sebagai pengkonsumsinya sangat keberatan banget gitu. Ini kenaikan ini terjadi sejak kapan? Mau mendekati Idul Adha. Mufidah berharap pemerintah segera turun tangan untuk mencarikan solusi terkait naiknya harga pangan hingga kembali stabil. Rifki Sayabani, Radar TV melaporkan. Nah, itu dulur-dulur. Sampai-sampai orang pernah kamari pisan disemprot tak pemajikan. Dan disemprot lahnya sebetulnya mah ngeluh gitu kan, guys bingung kumaha carana ngeluh. Jadi seolah-olah jadi emosi. Kebayang teh cabai beureum sagede kieu 1.500 hijina. Eta kan jadi naonnya sesuatu hal anu cik atuh pemerintah teh kudu ikut turun tangan oge lah keur ngentaskeun masalah ieu teh. Ya, mugia sama dinten kapayun tiasa langkung unsur deui lah nya pangawas teh. Karunya anu punya strata ekonomi di bawah garis kemiskinan bawa deui gitu. Sakitu we kami. Alhamdulillah dulur. Aya berita saya ya, kanggo masyarakat Tasikmalaya, terutama nu janten guru honorer nya. Tah, kamari teh Pak Wali nuju ngupayakeun
Yen si guru-guru honorer ieu teh terutama anu punya masa kerja 10 tahun di atas 10 tahun bade diajenkeun janten pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Cik kumaha wae sih penjelasanana orang sudah punya. Menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan menghapus pegawai honorer, Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, kini tengah mengupayakan nasib honorer non-guru yang memiliki masa kerja minimal 10 tahun diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemkot kini mulai mendata tenaga honorer yang masih sangat dibutuhkan untuk diusulkan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan slot P3K non-guru. Sementara teknisnya akan dibahas lebih lanjut mengikuti aturan Kemenpan RB pada akhir 2023. Wali Kota mengaku sangat membutuhkan tenaga honorer karena masih kekurangan pegawai PNS di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Yusuf juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat bahwa jumlah kebutuhan P3K nantinya akan disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah. Sudah ada pendataan belum Pak di Pemkot? Sudah, saya udah perintah. Ya, saya udah minta Pak Gun nanti meminta data di dinas-dinas untuk para tenaga yang lepas, yang sudah tua mungkin nanti kita, yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah cukup lama mengabdi, boleh nggak kita usulkan ke Menpan untuk diangkat jadi P3K. Untuk yang muda-muda yang enak sama minggu karet masuk kan harus minta P3K kalau enak datanya sudah ada. Rumah sakit kan sudah ada data kayak di dinas pendidikan ada dapur juga. Yang paling banyak OPD yang banyak THR-nya di mana Pak? Dinas kesehatan, dinas pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Totalnya ada jumlah di Kota Tasik sekitar 3.000-an ada. Sekitar 3.000-an. Termasuk masuk banyak. Yusuf menambahkan, jika usulannya berhasil, kebijakan tersebut akan menjadi kado bagi para tenaga honorer, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan. Karena para honorer tersebut bahkan sudah ada yang mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan. Tah gini kan gitu, dulur-dulur. Ya, alhamdulillah lah ya sedikit titik cerahnya ke kemajuan para honorer rehabilitasi dan mudah-mudahan ya biasa saya naturalisasi. Ya, soalnya memang sahurna itu memang kebutuhan untuk tenaga P3K TRT masih cukup membutuhkan ya. Nah mudah-mudahan ini naon anu diusulkan ke pemerintah kurang biasa langsung naikkan derajat para pekerja honorer ini. Nah, ayeuna aya berita naon kanggo calon jemaah haji. Berarti kali atas pesan-pesannya. Alhamdulillah 404 jemaah haji asal Kabupaten Garut terus pada diberangkatkan. Nah, kurang tinggali suasana keberangkatan ada seperti kumahanya. Para pengantar dan keluarga jemaah calon haji ini rela antri dan berdesak-desakan untuk bisa melepas orang yang dicintainya berangkat ke tanah suci guna melaksanakan rukun Islam kelima. Isak tangis pun tak terbendung saat para jemaah calon haji hendak menaiki bus yang akan mengantarkan mereka hingga embarkasi Bekasi. Para jemaah calon haji ini tergabung dalam kelompok terbang 1 Kabupaten Garut atau Kloter 7 Jawa Barat. Mereka diberangkatkan menggunakan 10 armada bus dengan 6 petugas kesehatan. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan,
Pada musim haji kali ini, Pemkab Garut memberangkatkan sebanyak 867 calon haji yang terbagi dalam 2 rombongan pemberangkatan. Pada pemberangkatan haji tahun ini, pengantar calon haji lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diprediksi akibat 2 tahun sebelumnya tidak ada pemberangkatan haji dampak pandemi COVID-19. Ini kloter ke-7 ya, untuk Kabupaten Garut yang pertama, tapi masuknya kloter ke-7. Jumlahnya 400 orang dari 847. Insya Allah ini hampir setengahnya kita berangkatkan di gelombang 1. Tadi 2 kloter dibagi 2 kloter. Ya sisanya kalau ketiga ya. Jadi kan kalau 404 tambah 800 masih ada sisanya sedikit. Nah itu di yang gelombangnya ketiga. Untuk pemberangkatan sendiri Pak, ada yang beda nggak dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya suasananya beda ya, suasananya gitu. Sepertinya ada kelinduan yang sangat mendalam dari jemaah haji, kemudian juga dari keluarga juga. Saya tidak tahu sih, antusiasmenya luar biasa. Padahal ini kan lapangan besar, tapi penuh. Sejumlah calon jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini mengaku telah menunggu antrean sekitar 7 tahun lebih. Dari Kabupaten Garut, Yana Tarian, Radar TV melaporkan. Nah, geningannya alhamdulillah. Akhirnya mulai berangsur-angsur calon jemaah haji orang biasa menaikkan rukun Islam nu kalimana. Sareng deui mudah-mudahan we kapayuna teh aya deui lah. Kajantenan sapertos 2 tahun kapengkeun. Anu sadayana terhambat, sadayana kapotong, sadayana tercancel. Mudah-mudahan amit-amit ampun paradun ya. Ya mudah-mudahan we ditasikeun teh sasaenggalna kaberangkatkeunnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka lur. Penjaga pintu air di Manun Jaya saurna kemarin teh pupus di tempat kerjaan. Kumaha wae sih ceritanya. Udah sasarangan tinggalnya. Warga Pasar Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad seorang pria dalam keadaan mengambang tersangkut tumpukan sampah di aliran sungai pada Kamis pagi. Diketahui jasad pria tersebut bernama Sudirman, berusia 76 tahun. Dia merupakan warga setempat yang sehari-hari berprofesi sebagai petugas penjaga pintu irigasi. Polisi dari unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Hasil olah TKP diduga korban tewas akibat terpeleset ke sungai lantaran pada tubuh korban terdapat luka diduga akibat benturan. Sementara tadi sudah dilihat dengan Kadif Iden, dengan dari rekan-rekan dari Polsek, jadi ditemukan luka di pelipis sebelah kanan ya, pelipis sebelah kanan sobek, punggung ada luka lecet sama tangan. Jadi kemungkinan dia, karena informasi dari keluarganya dia kalau korban dari istilahnya suka membersihkan itu Pak ya, aliran sungai, memberikan air. Diduga terpeleset atau seperti apa? Diduga terpeleset langsung jatuh. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Manonjaya untuk dilakukan visum. Jasad korban tidak dilakukan otopsi lantaran pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Rifki Sayabani, Radar TV melaporkan. Ada namanya musibah sanu tiasa ngaduga, sanu tiasa prediksinya. Ya palinten kanggo keluarga anu dikantunkeunana mudah-mudahan jasa di mana-mana jasa langkung legawa nampi berita duka ieu. Sareng deui insyaallah si korban kasebatna jihad dan nuju milarian nafkah tetapi ngajalankeun tugas di negara. Nah, kalau selanjutnya dia kartu kerja atau kartu kuning sudah bisa peminatnya ini membludak pisan
anu meriogitin kartu kuning setelah kesan-kesan itu. Nah dulu lantaran kamari 2 tahun orang diterjang kupat COVID ya. Nah, iya salah wios imbasna. Peminat kerja makin membeludak. Kamu tos dina dinas ketenagakerjaan di orang. Seueur pisan mereka kartu kuning. Cik kurang tinggal di suasana nasi ke kumaha ya. Antrean pemohon kartu pencari kerja atau kartu kuning terjadi di kantor Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Kamis pagi. Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas PMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya, Omai Rusmana mengatakan, saat ini pemohon kartu AK1 yang menjadi syarat melamar pekerjaan mengalami peningkatan jika dibandingkan hari biasanya. Hal itu diakibatkan banyaknya para siswa SMA maupun SMK di Kabupaten Tasikmalaya yang baru melaksanakan kelulusan, kemudian melanjutkan untuk mencari pekerjaan. Untuk mengefektifkan pelayanan, pihaknya berencana melakukan jemput bola bagi pemohon kartu kuning dengan melayani pembuatan kartu AK1 di kantor kecamatan. Pelayanan tersebut ditargetkan bisa terrealisasi tahun depan. Langkah dari dinas dengan membuladannya ini, satu, kami akan berkoordinasi dengan kepala sekolah khusus SMK dan SMA untuk menjemput kepada sekolah pembuatan kartu kuning. Jadi kartu kuning itu mungkin kami akan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tapi kendalanya kalau sekarang dilaksanakan di sekolah, kalau tahun ini nih kendalanya yaitu udah ada kelulusan. Jadi mungkin sekolah nggak bisa mengkoordinir. Untuk ke depan, mungkin tahun yang akan datang, yaitu kami akan mengirim surat kepada sekolah-sekolah untuk pembuatan kartu kuning. Saya akan jemput. Sebagaimana mungkin Pak Bupati sudah merintahkan kami sebagai pelayan masyarakat, gimana caranya pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Nah, dengan adanya inilah ya ada sama saudara-saudara dengan membelakangnya ini, itulah langkah kami ke depan. Sementara itu, salah seorang pemohon kartu AK1, Agus Jamaludin menyambut baik dengan rencana jemput bola pelayanan pembuatan kartu kuning. Menurutnya, pelayanan jemput bola dinilai akan mempermudah masyarakat, salah satunya dapat mempersingkat waktu. Menurut saya setuju aja karena bisa lebih mengefisienkan waktu dan tenaga. Selain itu nggak antri juga apa gimana? Ya, kalau bisa jemput bola ke sana jadi bisa lebih fleksibel lah waktunya gitu. Sejauh ini kalau pelayanan di kantor sendiri gimana menurut Ade? Pelayanannya cukup baik, tempatnya juga enak ya, nyaman. Menurut data dari Dinas PMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pemohon kartu kuning saat ini mencapai 300 pemohon setiap hari. Jika pada hari biasanya jumlah pemohon hanya sekitar 60 orang. Rifki Sayabani, Radar TV melaporkan. Dulunya dulu makin seruai kan, ayeuna namina peminat kerja atau pencari kerja teh. Karena memang bagi dia karena ekonomi makin sulit ayeuna teh. Otomatis seueur siswa-siswa anu hoyongna langsung damel. Ya. Dan alhamdulillah sambutan ti pemerintah oge sangat positif. Anu mana saurna kan bade jemput bola oke ke sekolah-sekolah di tahun payunannya kanggo pembuatan kartu kuning. Nyamuknya dilancarkan sadayananya. Para dulur, insya Allah sakadap deui urang pada mayuna Idul Adha. Anu mana panginten kebutuhan hewan kurban langkung seueur. Ya, terutama di luar daerah. Karena kata pemerintah orang kedah laras-laras nyeleksi. Nah, iya terus diinstruksikan ke wakil bupati kurang tinggalnya.
Meminimalisir penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan pemeriksaan di setiap perbatasan masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Cecep menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masuknya hewan ternak yang terpapar PMK masuk ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wabub menuturkan, di Kabupaten Tasikmalaya sendiri memiliki pasar hewan yang cukup besar, di mana hewan ternak yang diperjualbelikan sebagian dipasok dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Wabub meminta jajarannya untuk menyeleksi seluruh hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, dirinya meminta dinas terkait untuk menggerakkan seluruh penyuluh peternak di setiap kecamatan agar mengecek kondisi hewan ternak langsung ke kandang. Hal tersebut untuk memastikan hewan ternak dalam kondisi sehat sehingga aman untuk dikonsumsi. Saya minta kepada Dinas Pertanian Peternakan untuk memperketat alur keluar dan ke dalam hasil-hasil ternak, khususnya yang masuk ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kita punya pasar ternak milik kabupaten yang ada di Manjaya, yang ruang lingkupnya itu bisa disebut nasional. Karena pedagang bisa datang dari Jawa Timur, datang dari Jawa Tengah, dan sebentar lagi kita menghadapi Idul Adha. Maka kami minta semua petugas kami, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan, dokter hewan, dan seterusnya, betul-betul bisa meng-screening semua ternak-ternak yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya, sehingga segenap masyarakat kami, muslimin muslimat yang akan sebentar lagi melaksanakan Idul Adha, betul-betul mendapatkan ketenangan karena ternaknya dalam kondisi sehat. Cecep mengingatkan kepada jajarannya agar mewaspadai PMK pada ternak kiriman dari luar daerah. Karena sebelumnya, kasus PMK di Kabupaten Tasikmalaya sudah ditemukan. Pemeriksaan hewan di perbatasan diharapkan dapat mencegah kasus PMK di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga masyarakat yang akan berkurban merasa lebih tenang karena hewan kurban mereka dalam kondisi sehat. Rifki Saibani, Radar TV, melaporkan. Nah gitu Pak Dulur, ya kalau antisipasi anu namina penyakit mulut dan kuku teh dininya anu ayeuna teh menuju marak. Tah kulantaran eta ya alhamdulillah ya Wakil Bupati tos nginstruksikeun ka jajaranna dan sepados biasa langkung nyeleksi hewan-hewan ternak anu lobat kaurah anu kanggo konsumsi hari raya kurban ge. Nah memang aya penyakitan tanda pintu dan syukur-syukur nu lobat sadayana sehatnya karena memang kalau konsumsi orang-orang namanya sih orang napi daging nu penyakitan kan pada ahli sih. Tah gitu geuningannya para dulu berita nu sapekan ieu kantos di sayogikeun kantos dipidangkeun muga berita mingguan payung seueur langkung menarik. Oke, undur pamit. Assalamualaikum.